Andre Vincent Wenas. Kali ini catatan dari Bro Yosef Herman Wenas pasca reshuffle ya. Judulnya soal Menko Airlangga Hartarto, Golkar, dan Bambang Susatyo. Sebabnya begini, ada beberapa pihak yang DM atau message langsung ke Bro Yosef terkait isu reshuffle Menko Airlangga waktu itu. Nah, dijawab oleh Bro Yosef di sini saja agar tidak one on one begitu ya, karena banyak yang tanya, jadi sekaligus saja. Pak Airlangga sudah sejak Ketua Dewan Pembina Abu Rizal Bakri pasang badan agar dia jangan diganggu sebagai capres dari Golkar di Februari 2022 yang baru lalu telah menyemai fiksi internal Golkar maksudnya. Lalu dipaparkan fakta-fakta kalau elektabilitas Airlangga di bawah 5%. Lebih parah lagi, survei tingkat pengenalan publiknya juga tidak 100%. Padahal dia Menko atau Menteri Koordinator yang sehari-hari ada di berita-berita nasional. Nah, sahabat, hal ini dianggap jadi problem Golkar ketimbang solusi. Dalam konteks politik coattail effect yang memang jadi keahlian Partai Beringin ini, apalagi krisis minyak goreng ada di bawah tanggung jawab koordinasi Pak Airlangga, yang ini dihitung sebagai kegagalan di mata publik. Tapi Bro Yosef melihat soal intinya adalah komposisi 60%, 40% di kepengurusan antara kubu Pak Airlangga dan kubu Pak Bambang Susatyo atau Bamsud yang tidak dipenuhi sesuai janji rekonsiliasi kedua kubu ini. Bahkan ada informasi 5% saja juga tidak sampai kok. Maka dimulailah gerilya dari dua kubu, terutama kubu Ketua MPR dan kubu Ketua Dewan Penasehat. Sedangkan para senior lainnya di kubu Ketua Dewan Kehormatan dan Ketua Dewan Pakar masih wait and see. Nah, terhadap hal ini Pak Joko Widodo, Pak Jokowi, Presiden, tahu persis situasinya. Kalau dia reshuffle Pak Airlangga, itu artinya beliau memberikan fakta objektif bagi kedua kubu yang siap terekam Airlangga itu. Suatu peluang untuk mengakhiri karirnya sebagai ketua umum. Ini juga berarti membuka peluang Munaslup yang bisa sangat panjang konsekuensinya bagi stabilitas pemerintahan Pak Jokowi sendiri. Nah, sahabat, pengalaman dualisme kepemimpinan Golkar antara kubu Ical waktu itu dan kubu Agung Laksono lebih banyak mudaratnya. Di tahun 2016 itu Pak Jokowi agak bingung. Yang mau koalisi dari pihak Golkar itu versi yang mana? Di parlemen juga kacau, siapa menjabat apa dari kubu mana. Nah, melihat mulai goyahnya posisi Pak Airlangga, maka sebetulnya dari kepentingan pribadinya, Pak Airlangga lebih membutuhkan Pak Jokowi untuk menyelamatkan posisinya sebagai ketua umum Golkar, daripada Pak Jokowi membutuhkan Pak Airlangga. Kalau Pak Jokowi pecat Pak Airlangga sekarang, artinya di reshuffle, maka hampir pasti Pak Airlangga akan sekaligus kehilangan kursi ketua umum Golkar. Tetapi, sahabat, dari sudut Pak Jokowi sebagai presiden, yang dia butuhkan adalah partai Golkar yang solid, bukan sosok Pak Airlangga. Nah, sahabat bisa lihat perbedaannya di situ ya. Dalam konflik batin Pak Jokowi, soalnya pragmatis belaka. Yang mau gantikan Pak Airlangga di posisi Menko dari Golkar siapa dan dari kubu mana? Masa mau nunggu Munaslup Golkar selesai dulu? Kalau begitu ya kapan reshuffle-nya? Sahabat, posisi menteri, apalagi menteri koordinator atau Menko, itu memang jatah ketua umum partai. Kecuali ketua umumnya berpikir lain, seperti Pak Surya Paloh misalnya. Jadi dorongan dari pihak lingkaran dalam atau inner circle untuk mereshuffle Pak Airlangga ditepis oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi mau agar nasib jabatan ketua umum Pak Airlangga diselesaikan oleh internal Golkar sendiri. Begitu catatan singkat dari Bro Yosef Herman Wenas seputar pasca reshuffle dan pertanyaan tentang bagaimana ketua umum Golkar Pak Airlangga. Kiranya bisa menjadi perspektif, kita jumpa lagi di session berikutnya.